Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fulim. Perkenalkan, nama saya Sakir Angga. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Madi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saurani. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hakikat Kehidupan Masa Kini Merupakan Akibat Perubahan di Masa Lalu, yang disusun oleh saya sendiri dan teman-teman saya yang ada di sini. Kelas 10A Saat Padu dan Satu. Oke, langsung saja bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Sisir, seorang biksu Romawi mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tersinggung jiwanya menjadi anak kecil. Kemudian sejarawan Satrono Kartojirko menambahkan dibaratkan seperti mereka yang sering tua. Kedua ungkapan tersebut benar adanya, seperti yang disebutkan oleh Satrono bahwa mereka yang merupakan masa lalunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kelakuannya yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa ini menjadi semakin jelas jika kita melihat situasi yang ada pada saat ini. Dan kita harus memahami lebih dalam tentang kehidupan manusia masa kini merupakan akibat perubahan dari masa lalu. Misalnya, apa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari perubahan dan bagaimana keterkaitan antara waktu dan perubahan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam waktu tertentu. Perubahan yang terjadi di masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan di masa kini. B. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara waktu dan perubahan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia mengalami perubahan. C. Tujuan penelitian. Tujuannya yaitu guna mengetahui lebih dalam akibat perubahan manusia yang di masa kini merupakan akibat perubahan di masa lalu, dan juga mengetahui bagaimana keterkaitannya waktu dengan perubahan dan serta penyebabnya. Oke, langsung saja ke bab 2 yaitu pembahasan yang akan dibacakan langsung oleh Iqbal Ahmadi. Oke, bab 2 pembahasan. 1. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Hal ini karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kualitas dalam kurung serba sebab. Jadi setiap peristiwa dalam sejarah saling terkait karena peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terdapat hubungan kualitas dalam kurung sebab dan sebab. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Misalnya, pengaruh gerakan damai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, seperti seni arsitektur seperti gapura dan masih banyak digunakan. Agama Hindu menjadi agama mayoritas Bali dan suku Tengger, serta peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata seperti dan di penantara dan kompleks Trawulan. Kualitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Kualitas dalam sejarah merupakan hubungan sebab dan akibat antara suatu peristiwa yang terjadi penyebab peristiwa berikutnya. Kualitas ditandai dengan rangkaian peristiwa di mana peristiwa terdahulu mengakibatkan terjadinya peristiwa di akhir. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Saurani. Yang kedua yaitu keterkaitan antara waktu dan perubahan. Dalam sejarah sangat ada waktu sebagai salah satu unsur penting sejarah. Bersama dengan unsur manusia dan perubahan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Waktu selalu berjalan maju ke depan dan tak akan pernah bisa berhenti seiring dengan kehidupan manusia. Dalam perjalanan waktu ini kemudian melahirkan perubahan-perubahan yang berbeda. Perubahan dalam sejarah diartikan sebagai pergeseran yang bentuk praktik baru yang berbeda dari praktik yang sebelumnya. Perubahan ini secara umum dibedakan menjadi dua, direncanakan atau tidak direncanakan. Dan para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa masa lalu atau waktu yang lalu manusia, menggambarkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dan mengikuti perkembangan hidupnya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lalu manusia
sejarah, meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia di masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang belum menjadi sejarah. Dengan demikian konsep waktu menjadi sangat penting. Ruang dan waktu adalah objek utama dari sejarah, sehingga manusia, ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Konsep ruang yaitu tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa media ruang. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Konsep waktu yaitu perjalanan manusia tidak dapat dari waktu. Masa lampau bukanlah suatu masa yang final. Yang ketiga, konsep sedang berubah yaitu masa lalu sangat menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. 3. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kebudayaan material atau berwujud, sehingga berpengaruh terhadap kebudayaan imaterial atau tidak berwujud. Faktor interial penyebab perubahan sosial adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal penyebab perubahan sosial adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Di bawah ini merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Penemuan baru. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Contohnya nih, kamu dulu kalau kamu mau kirim pesan singkat ke teman kamu cuma lewat SMS. Sayangnya SMS ini perlu hemat di penulisannya supaya bisa. Apalagi kalau mau kirim gambar atau foto, benar-benar harus banget kan. Akhirnya muncul penemuan baru, yaitu aplikasi pesan instan seperti Line dan WhatsApp. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial. Seperti yang sudah aku tulis sebelumnya, ada 3 faktor eksternal. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Beberapa contoh bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan sosial adalah banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengubah lingkungan fisik dan sosial masyarakat karena terjadi di luar kehendak manusia. Maka bencana alam masuk ke dalam faktor eksternal. Oke, bab 3 penutup. Simpulan. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang merupakan dinamika kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Ingatan, kenangan, dan romantisme masa lalu ternyata membentuk budaya suatu etnis atau kelompok masyarakat yang saat ini. Manusia di masa lampau telah meninggalkan cipta, rasa, kasar, dan karyanya yang apabila ditinjau di masa sekarang merupakan warisan budaya. Warisan budaya yang mengandung nilai-nilai penting dalam perkembangan umat manusia. Melalui ingatan tentang sejarah kejayaan bangsa dan negaranya, masyarakat mereka menentukan pijakan perilaku mereka saat ini dan berpikir untuk masa yang akan datang yang lebih baik. Ingatan atau memori merupakan salah satu keajaiban alami yang dimiliki oleh manusia. Dengan perluasan dari ingatan itu, sejarah dapat diceritakan. Oke, cukup sekian presentasi makalah sejarah ini dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.